ليذكرك على دين كل ويعلم عن الشرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah sahur kita selama 9 hari. Kalau bulan ini memang nanti tetap 30 hari, artinya kita masih tersisa 21 hari lagi. Karena kita punya sebuah keyakinan bahwa berapapun hari yang bisa kita selesaikan dan tuntaskan ibadah sahur, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu alat menghapus dosa kita yang telah lewat. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Fansoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sahur pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, berharap mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya bisa diampuni akan jalan. Bapak-bapak Ibu sekalian, Malaikat Jibril pernah memberikan sebuah nasihat kepada Rasulullah. Nasihat itu saya sampaikan kembali menjadi nasihat untuk kita. Di mana nasihat Jibril kepada Rasulullah kaitan dengan bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, apapun profesinya, apapun aktivitasnya. Kata Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish masyikta fa'inaka maditun wa'man masyikta fa'inaka manzilin wa'akhir masyikta fa'inaka umarikuhu." Malaikat Jibril mengatakan begini, "Ya Muhammad, hiduplah sekehendak kamu, hiduplah sesuka kamu, tapi satu hal yang harus diingat, satu saat kamu akan mati. Yang kedua, berbuatlah sekehendak kamu, silakan berbuat apa saja, bebas. Tapi ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Yang ketiga, cintai apa yang kamu cintai, bebas silakan, sebebas kamu memilih yang kamu cintai. Tapi ingat, satu saat kamu akan berpisah dengan dia. Nasihat ini memberikan sebuah isyarat kepada beliau sebagai manusia biasa. Jabatannya Rasul dan Nabi, tetapi fisiknya adalah manusia seperti kita. Ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia seperti kamu juga. Artinya beliau sebagai Rasul adalah jabatan hukumnya, tetapi jabatan biasanya, pekerjaan biasanya banyak juga ya. Seperti kita punya profesi masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Silakan itu dilakukan pada kita semua sesuai dengan keahlian kita. Tapi ingat, apapun yang menjadi profesi kalian, satu saat harus bertanggung jawab dari itu semua. Kita boleh berbuat baik atau buruk, silakan, bebas. Kalau boleh kita silakan. Tapi ingat, baik buruk ada balasannya. Kita punya istri, punya anak, punya kakak, punya rumah.
silakan cintai gitu. Tetapi ingat, satu saat akan ditinggalkan juga. Itu nasihat Jibril kepada Muhammad. Bapak sekalian, manusia ini manusia yang bebas berpikir, bebas berpendapat. Bahkan ada manusia yang gak mau diatur, ada, ya. Makanya sebuah aturan dalam kehidupan itu dibuat sifatnya adalah memaksa. Kenapa dipaksakan yang namanya aturan dibuat? Tentu saja ada sebuah tujuan. Tujuannya adalah demi kemaslahatan, bukan demi kebohongan. Jadi peraturan dibuat adalah untuk maslahat yang dilihat, menjauhi mafsadatnya. Contoh sederhana begini, bahwa di sini rata-rata punya motor ya. Motor itu ternyata di siang hari kalau orang nggak di sana. Di siang hari kenapa lampu yang harus dinyalakan? Kenapa? Karena lampu api sih kurang. Kenapa harus dilakukan itu seperti itu? Ya secara aturan, secara penelitian itu adalah dalam rangka salah satu tujuannya adalah meminimalisir angka kecelakaan ya. Seperti itu. Analoginya seperti begini. Ayah aki-aki kolot, ayah itu kolot itu ya ayah itu kan ya. Ayah aki-aki udah ayah sebagai jual di kotanya. Ayah aki-aki kolot, bawa obor. Ya, seorang orang tua yang sudah tua sekali ya, dia buta, tadi bawa obor, di mana mau ke masjid. Nanti orang obor itu akan untuk dia berfungsi tidak? Secara logika tidak berfungsi ya. Tetapi ada hal lain seperti itu. Udah lewat ketemu dengan api-api itu, dia bertanya nih, nah harus mau obor, pada hati mantan ini kan obornya kurang, siapa ini nanti jalan, bisa kata kusian gitu. Justru dia khawatir tertawa orang-orang yang melihat, walaupun dia sendiri tidak melihat. Rasa roh dengan kata orang bukan motor, kalau buru-buru gimana jadinya seperti itu. Tentu prinsipnya bahwa aturan itu dibuat sifatnya memang dipaksakan harus ditaat demi kemaslahatan dan mencegah kebaikan. Kita kaitkan dengan masalah saum. Al-Quran memberikan istilah saum dengan dua istilah. Ada saum, ada siyam. Saum hanya satu kata dalam Al-Quran, itu dalam surat Maryam kalau tidak salah. Sedangkan siyam ada juga dalam surat Al-Quran. Padahal saum maupun siyam dari satu kata yang sama. Itu dari kata soma, yasumu, soma, atau siyam. Tetapi ternyata konteks dalam Quran saum dan siyam ada perbedaan. Kata saum itu arti asalnya adalah menahan. Menahan apa? Prinsipnya menahan apa saja itu saum. Kalau dalam konteks surat Maryam itu, yaitu Siti Maryam pada saat mengatakan ini nazartu lirrahman sauman an-Quran 5 al-yaum insiya. Beliau mengatakan begini, saya bernazar demi Allah, aku akan saum. Saum apa? Saum berbicara terhadap manusia pada hari ini. Itu merupakan sebuah klarifikasi dari beliau karena beliau punya anak tanpa suami, ya. Hamil tanpa suami. Kan itu memang ada permasalahan besar ya.
Sehingga pada saat masyarakat waktu itu bertanya, ini anak kamu atau anak siapa? Nah, beliau sengaja tidak menjawab. Aku belajar untuk Tuhanku bahwa aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Aku serahkan kepada Allah. Ini memberikan sebuah konteks pembelajaran untuk kita bahwa yang namanya klarifikasi itu sebenarnya tidak perlu oleh kita sendiri. Kita serahkan kepada Allah saja. Bagaimana solusinya dan yang menjawab permasalahan tersebut. Nah, itu konteks atas Saul. Kalau Asia, sebagaimana yang sudah kita lihat sehari, yaitu menjadi dasar perintah Saul Ramadan. Sudah Al-Quran sudah ketiga di antara ini. Bangsa Allah mengatakan, ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana telah diwajibkan pada umat yang sebelumnya. Kita kembali kepada ini. Aturan dibuat sifatnya memaksa demi kemaslahatan. Bahwa sekalian, konteks Asia kan punya definisi oleh para ulama. Salah satu definisi yang pernah disampaikan adalah al-iksafu al-haqqi wa syuhi minasubhi ilal bagri. Itu definisinya ya. Bahwa yang namanya saum aksiam itu adalah bagaimana kita berusaha diri kita menahan dari makan, minum, dan berhubungan istri kita dari subuh sampai maghrib. Itu definisi Asia. Kita bahas konteks sedikit saja tentang masalah makan. Bahwa sekalian, kita sahur dari sejak subuh ya sampai maghrib kurang lebih 11 atau 12 jam ya. Gitu kan? Kenapa seperti itu yang Allah perintahkan? Ternyata ada keterkaitan masalah kesehatan. Begini keterkaitannya. Menurut pakar kesehatan, yang namanya tubuh kita ini pada saat makanan itu kita makan, kita cerna, lalu diolah oleh tubuh kita, ya, diolah semua itu. Sempurna pengelolaan dalam tubuh kita dalam waktu 8 jam. Jadi kalau kita misalnya sarapan pagi jam 7, kita makan, masuk dalam tubuh kita, lalu diolah oleh tubuh kita, maka sempurnanya pengelolaannya itu, pengolahannya itu oleh tubuh itu 8 jam kemudian. Jadi artinya kalau tubuh tanggal 8 menjadi berapa? 15. Artinya jam 3 sore. Jadi kudunan dia sarapan jam 7, makan lagi jam 5. Tapi faktanya yang kita lakukan apa? Jam 12 sudah makan lagi, ya kan? Tongkrong jam 12 atau makan yang berat, ya. Jam 10 kan makan sore. Baca makanan-makanan lain gitu ya. Jadi bertumpuk akhirnya. Sehingga tubuh kita akan capek juga. Lalu mesin mah dia nonton ke sekaus oke, dia hanya masak dulu deh. Dia operasi. Harus bisa habis gitu. Banyak kadang-kadang harus habis 3 bulan. Nah sekarang kalau ini kita, karena waktunya itu yang seperti itu, Allah sediakan 1 bulan dalam 1 tahun. Jadi satu bulan dalam 1 tahun itu adalah sebuah upaya penyeimbangan ya, terhadap bagaimana kita tidak taat, terhadap bagaimana pengelolaan tubuh kita sendiri dari masalah makan. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan sumber penyakit itu sebetulnya dari perut. Ya. Yang namanya penyakit itu sering kali muncul karena kita makan apa yang kita makan, mungkin ada yang salah ataupun ada yang itu tidak benar.
Nah, salah satu tujuan saum apa ya? Untuk itu Pak. Nah, sekarang kan 8 jam, sementara saum 11 jam Pak. Lebih dilatih berita sampai lebih kuat. Itu maksudnya. Oleh karena salah satu asal yang mengatakan begini, nahnu qawlun la naqulun hatta maju. Wa idza aqamna fala nasbah. Itu salah satu asal para sahabat mengatakan begini, kami adalah sebuah kaum yang tidak akan makan kecuali karena lapar. Jadi makan itu kalau lapar. Kalau belum lapar, jangan makan. Mungkin gelap itu maksudnya. Kalau kami makan, tidak sampai kenyang. Ada orang kemerkaan sendiri ya, seperti itu. Itu adalah pola ya dalam rangka mengatur tubuh kita supaya menjadi sehat. Itu salah satu tujuan. Para sekalian, oleh karenanya, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa saum ini adalah salah satu upaya dari Allah yang didatangkan untuk manusia demi kemaslahan terhadap manusia itu sendiri. Ya. Nah, mudah-mudahan kita dengan amalia saum ini bisa semakin menyehatkan, sehingga kata salah satu hadis ini walaupun sebagai ulama doib di sini ya, subuh tasbih saumlah insya Allah sehat. Tapi ternyata dari situ begini kalau misalnya lama saum pasti sehat jangan gitu ya, betul ya, ya kan? Kalau misalnya kesehatan mau sakit, nanti nggak percaya pada ibadah saum itu sendiri. Makanya masalah ibadah saum dasar utamanya adalah amanatullah, kita beriman kepada Allah bahwa aturan ini adalah yang benar dari zat yang maha benar. Itu saja dulu. Nanti sudah kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.